Assalamualaikum, selamat datang. Di pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan tutorial store prosedur di SQL Server. Yang pertama, perlu kita ketahui definisi dari store prosedur tersebut. Store prosedur merupakan sekumpulan perintah-perintah SQL yang tersimpan dengan nama tertentu, diproses sebagai sebuah kesatuan, dan dapat digunakan berulang-ulang. Jadi store prosedur itu berisi berbagai macam query yang diproses atau yang dieksekusi secara satu kesatuan dan dapat digunakan atau dipanggil secara berulang-ulang. Selanjutnya, fungsi dari store prosedur yaitu store prosedur dapat mencerminkan beragam operasi data. Dia dapat melakukan operasi seleksi, query select, penambahan, query insert, pengubahan, penghapusan, dan operasi DLL lainnya. Dan seperti halnya prosedur di bahasa pemrograman atau yang biasa kita kenal dengan function atau method, store prosedur ini juga dapat berisi variabel, pernyataan kondisional atau logika if, dan pengulangan seperti looping gitu. Seperti logika for atau while. Namun menggunakan query SQL. Kelebihan dari store prosedur ini, jika kita mengimplementasikan store prosedur, kita mendapatkan manfaat yang pertama, berbagi logik dengan aplikasi lain. Jadi ketika kita mempunyai aplikasi A dengan database 1, lalu aplikasi B yang juga mengakses database 1, maka jika ada fungsi yang sama antara aplikasi A atau aplikasi B, kita dapat membuat store prosedur yang dapat dipanggil di aplikasi A maupun di aplikasi B. Yang kedua, membatasi akses pengguna ke tabel data. Jika kita hanya memberikan store prosedur, maka akses untuk ke tabel data tidak dapat dilakukan oleh user tersebut. User tersebut hanya dapat melakukan operasi yang ada di store prosedur yang diberikan. Yang ketiga, mekanisme keamanan. Pengguna yang hanya diberikan akses ke store prosedur tertentu tidak dapat menjalankan query yang fatal, misalnya delete data. Jadi jika user tersebut kita berikan hanya store prosedur add user, maka dia tidak dapat menjalankan query delete from tabel user gitu. Selanjutnya, meningkatkan kinerja karena mengurangi lalu lintas jaringan. Dengan prosedur, beragam query dapat dijadikan satu. Misalnya, di suatu proses, kita mengakses 10 tabel. Jika tanpa store prosedur, kita akan 10 kali mengakses ke database. Namun ketika kita membungkus proses tersebut di dalam satu store prosedur, maka dari aplikasi ke database, maka aplikasi hanya akan mengakses 1 kali ke database untuk mengeksekusi store prosedur tersebut. Kekurangan store prosedur. Yang pertama adalah beban pada server meningkat. Jadi karena logik
bisnis yang ada di aplikasi dipindahkan ke dalam store prosedur, maka otomatis beban dari server database akan meningkat atau bertambah. Yang kedua, kesulitan yang muncul ketika migrasi ke database yang berbeda. Jadi jika kita pertama membuat store prosedur di database SQL Server, lalu kemudian kita ingin memigrasikan database SQL Server ke database Oracle, maka kita perlu juga mengkonversi query-query yang ada di store prosedur tersebut ke sintaks-sintaks query store prosedur yang dimiliki oleh Oracle Database. Yang ketiga, perubahan logika atau query-query di dalam store prosedur tidak dapat deteksi historicalnya. Lalu selanjutnya sintaks SQL yang berhubungan dengan store prosedur. Yang pertama, untuk membuat store prosedur baru, kita dapat menggunakan query create prosedur spasi nama prosedurnya. S, query-query SQL yang dibutuhkan, lalu go. Yang kedua, untuk memperbarui store prosedur, kita dapat menggunakan query alter spasi prosedur, spasi nama prosedurnya, S, query-query baru, go. Yang ketiga, untuk menghapus store prosedur, kita dapat menjalankan query drop spasi prosedur, spasi nama prosedurnya. Lalu untuk mengeksekusi prosedur, kita dapat menggunakan query exec spasi nama prosedurnya. Di dalam tutorial kali ini, kita memiliki diagram IRD seperti berikut. Kita memiliki 4 tabel. Yang pertama, table users untuk menampung data pengguna. Yang kedua, table roles untuk menampung data jabatan. Yang ketiga, kita mempunyai tabel user roles untuk menampung jabatan dari setiap user. Yang keempat, kita memiliki user logs, yaitu tabel digunakan untuk mencatat setiap aktivitas dari users. Nah, di sini kita tadi memiliki tabel. Di database ini kita memiliki tabel users, roles, user roles, dan user log. Berikut tabelnya, ini udah saya input satu role, satu user. Ini tabel roles. Tabel roles berisi 3 data, yaitu role admin, employee, dan member. Lalu di tabel user roles, ini masih kosong. Kalau kita ke tabel user logs, ini juga masih kosong. Di sini berisi user ID, aktivitas activity description, activity date. Kita akan membuat store prosedur baru menggunakan query create prosedur sp add admin user sp.
store prosedur yang kita akan buat yaitu adalah sp@admin_user. Store prosedur ini memiliki variabel memiliki parameter @pname, @pemail, @pusername, @password, @userid. Selain itu juga kita perlu memberikan variabel tipe data terhadap variabel-variabel tadi. Declare ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang ada di dalam SP ini. SP maksudnya adalah store prosedur. Jadi saya selanjutnya akan saya sebut SP. Kemudian keyword set digunakan untuk memberikan nilai terhadap variabel. Di sini ada fungsi encrypt by passphrase. Ini adalah fungsi dari SQL Server yang digunakan untuk mengenkripsi teks menggunakan passphrase tertentu. Parameter pertama adalah passphrase, parameter kedua adalah teks yang akan dienkripsi. Passphrase yang saya gunakan adalah Arvin Tutor dan teks yang saya enkripsi adalah @p_password. Lalu ada fungsi getDate di sini untuk mengambil tanggal dan jam saat ini. Selain menggunakan keyword set, kita juga dapat memberikan nilai terhadap suatu variabel menggunakan query select, contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan insert ke table users karena kita akan menambahkan user baru. Lalu di sini ada set add new user ID sama dengan scope identity. Karena table users ini ID-nya saya isi dengan tipe identity, yaitu adalah auto increment gitu, integer yang selalu bertambah. Saya ingin menyimpan ID dari user yang baru saya insert tadi ke dalam variabel add new user ID menggunakan fungsi scope identity. Selanjutnya saya melakukan insert ke user roles untuk mencatat user yang baru saya insert tadi, yang baru saya masukkan tadi, mempunyai role sebagai admin. Role code-nya tadi ADM. Nah, query yang ada di slide tadi kira-kira seperti ini. Lalu kita akan blok semuanya, lalu execute untuk mengeksekusi store prosedur tersebut. Commit ini dilakukan untuk menyimpan perubahannya ke server database. Nah, dari store prosedur ini yang belum kita insert adalah tabel user log. Jadi di store prosedur ini kita tidak mencatat user ID yang ada di parameter ini melakukan apa. Untuk mencatatnya kita perlu melakukan insert ke table user log. Nah, untuk melakukan perubahan di store prosedur, untuk merubah query-query yang ada di store prosedur, kita perlu menggunakan sintaks alter. Nah, untuk alter store prosedur, tadi kan kita yang kurang itu adalah menginsert ke tabel user log. Nah, di sini yang perbedaan dari create tadi itu adalah di sini. Query yang pertama kita tidak create prosedur melainkan alter prosedur, nama prosedurnya. Lalu di paling bawah
kita melakukan insert ke tabel user log. User ID adalah user ID dari parameter, yaitu orang yang mengeksekusi store prosedur ini. Activity-nya adalah add user. Activity description-nya yaitu add user dengan emailnya apa, lalu role-nya apa. Activity date-nya kita ambil dari variabel transaction date. Nah, di SQL Server-nya kira-kira seperti ini, alter, dan kita insert ke tabel user log. Kita keep ke blok, lalu execute. Nah, lalu commit. Store procedure ini kita dapat lihat di ini nama database-nya. Di programmability, store procedures. Nah, di sini. Ini prosedur yang tadi sudah kita buat dan kita melakukan perubahan. Lalu sekarang kita ingin mengetahui bagaimana mengeksekusi dari store prosedur tersebut. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk mengeksekusi sebuah store prosedur, kita menggunakan keyword exec spasi store prosedur spasi atau enter bisa. Ini parameter-parameter yang dibutuhkan sesuai dengan urutannya. Ini pertama pname, kita isi Alvin, lalu p-email, kita isi alvin@gmail.com, lalu p-username, kita isi dengan alvin_admin, lalu p-password, kita isi dengan alvinpass123, lalu p-user ID, user yang mengeksekusi store prosedur ini yaitu ID-nya 1. Sekarang kita ke SQL Server-nya. Nah, seperti ini kita langsung blok saja. Kemudian execute. Incorrect syntax near. Oh, di sini saya kurang koma. Ada yang kurang, yaitu di table user roles created at tidak boleh null. Kita alter saja langsung di sini. Created at menggunakan transaction date. Created by-nya kita menggunakan email. Nah, lalu kita execute, commit. Sekarang kita eksekusi lagi store prosedur tersebut. Nah, di sini berhasil. Sekarang kita cek. Kita commit dulu. Sekarang kita cek di label ini. Sebagaimana di operasi tadi, kita pertama yaitu insert ke table users.
Nah, di sini sepertinya tadi saya sudah insert, jadi masuk lagi. Ini terakhir 15-16. Lalu ke tabel rows. Ke tabel user roles. Nah, ini user ID 4, dia sebagai admin. User log. Ini tadi yang jam 14.16. Sini lognya. Seperti itu. Kalau kita ingin join, on o.id on our.rollcode sama dengan r.code email roles-nya apa. Nah, ini tadi data yang kita sudah masukkan. Tadi name-nya Alvin, emailnya alvin@gmail.com. Dia mempunyai role. Di sini saya perjelas. Role name as role description. Nah, namanya Alvin, emailnya alvin@gmail.com, role name-nya admin, role description-nya application administrator. Sekian tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.